Jadi puasa itu sendiri jamaah sekalian adalah bentuk detoksifikasi, ya, bentuk pembersihan tubuh kita, ya. Jadi apa yang dibersihkan semua dari mulai otak dibersihkan, jantung, pembuluh darah, organ-organ tubuh kita dibersihkan dengan puasa tadi, ya. Yang itu terjadi karena apa? Karena memang kita, atau mungkin bahasa yang saya pakai itu berada pada starvation mode. Starvation mode itu seperti mode kita melaparkan diri dan kita memang nggak ada makanan masuk kan. Jadi ketika tubuh kita tidak ada makanan yang masuk dan kita butuh energi, ya standarnya kita sudah tahu lah hal-hal seperti itu, ya, bahwa pasti akan menggunakan cadangan energi yang ada dalam tubuh kita, ya. Maka dipakai tentunya paling utama tuh yang timbunan paling banyak itu lemak, ya. Maka sayang sekali kalau seandainya Ramadan ini, ya, justru malah kita tidak mendapatkan tubuh yang lebih sehat, lebih baik, ya, gara-gara ulahnya kita sendiri yang tidak mau memperbaiki katakanlah pola makan kita waktu sahur dan berbuka. Kenapa? Karena seluruh keistimewaan dari atau kebaikan dari puasa yang dilakukan oleh seseorang itu, katakanlah kalau kita bicara manfaatnya secara fisik, ya, dari mulai meningkatkan imunitas, ya, kemudian memperbaiki kesuburan, memperbaiki fungsi jantung, memperbaiki fungsi ginjal, otak, paru, semualah saluran darah, itu tidak akan sempurna atau optimal didapatkan oleh seseorang kalau seandainya yang dia makan dan minum pun itu makanan-makanan yang tidak katakanlah memberikan kekuatan tapi justru malah melemahkan, ya. Nah, seperti itulah. Jadi biasanya Ramadan seperti ini, ya, contoh saja misalkan kalau kita bicara minuman-minuman gitu kan, kadang-kadang saya sendiri nggak sampai hati gitu pengen ngelihat ada minuman warna-warni dari berbagai macam, ya, kalau sirup-sirupan itu, ya, yang gulanya juga udah berlimpah, kemudian ya pemanisnya segala macam gitu kan, yang akhirnya dalam kondisi badan kita lagi bersih-bersihnya kita masukkan itu yang pertama misalkan. Berarti poin di sini kalau Anda mau dapatkan puasa ini menjadi puasa yang lebih baik secara fisiknya kita, maka cobalah kurangi produk-produk, ya, olahan tentunya yang mengandung gula-gula olahan, ya. Itu saran saya, ya, meskipun ini saran sudah lama saya sampaikan dan nggak berubah sampai sekarang juga, ya. Artinya apa? Kalau Anda pengen dapatkan manis yang asli, maka kalau mau dapat manis yang benar dan asli dari apa yang Allah ciptakan, maka ya makannya buah, misalkan makannya kurma, misalkan kayak begitu. Kemudian ya madu juga bisa, ya, atau mungkin pangan-pangan lain yang sifatnya manisnya itu secara asli dan natural, katakanlah kayak begitu. Nah, itu yang misalkan kita bisa lakukan selama Ramadan. Nah, yang kedua apa? Yang kedua adalah saya kadang-kadang ini jebakan jebakan karbo lah, mungkin bahasa saya, karbonya berlimpah ruah luar biasa ketika dia berbuka puasa, ya. Anda bayangkan ketika seseorang itu misalkan dia makan makanan yang berbasiskan pada tepung terigu katakanlah, kemudian habis itu dia minum teh manis lagi, ya, kemudian habis itu dia makan misalkan mie lagi, misalkan semuanya itu produk-produk yang berisi tepung olahan atau mungkin karbo olahan yang pada akhirnya akan memberatkan tubuh kita, ya. Itu sebenarnya hal yang sederhana dan saya tidak tahu, ya, apakah Anda sudah mulai memperbaiki itu saat Ramadan ini, karena sayang sekali kalau seandainya 1 bulan yang tak lama ini pun gaya makannya kita sama dengan 11 bulan yang lalu atau 11 bulan yang lain, ya. Sayang banget, ya. Artinya apa? Seluruh proses-proses dan keistimewaan dari puasa itu sendiri, yaitu tidak kita bisa dapatkan secara optimal gitu kan. Ya betul itu makanan-makanan yang halal, tapi ya tentunya kalau kita mau sedikit mengolah atau mengubah saja, maka kita akan dapatkan jauh lebih powerful, ya. Contoh ya, kalau Anda mau dapatkan makanan yang bergizi katakanlah, misal, ya,
Anda bikin katakanlah dapat ambil air kelapa, mau air kelapa muda boleh, kelapa tua boleh, Anda ambil air sedia airnya, kemudian Anda ambil dagingnya, kemudian tambahkan selasi, tambahkan rumput laut atau tambahkan kolang-kaling, tambahkan sedikit dengan alpukat misalnya, itu sudah sangat banyak kandungan nutrisinya gitu kan. Bahkan beberapa air kelapa juga sudah manis, tanpa perlu kita tambahkan pemanis lain seperti gula pasir seterusnya. Kalau mau tambah manis juga kita bisa tambahkan dengan madu misalkan, atau gula aren atau gula kelapa, kadang kayak begitu. Itu contoh ya. Jadi sesederhana itu sebenarnya kalau kita mau sedikit perbaiki pola makan kita selama Ramadan ini. Sehingga nanti misalkan, dok saya tetap pengen makan makanan yang bertepung-tepungan. Pilihannya banyak sebenarnya. Banyak tepung-tepung kita misalkan bisa, contoh ya, kalau mau saya kasih contoh. Di beberapa tempat itu ubi ungu katakanlah, atau ubi jalar, itu kan bisa kita kukus, kemudian kita ancur-ancurin, kemudian kita tambahkan garam lah sedikit, atau kita tambahkan gula aren atau apa, kemudian kita oven, kita panggang, kita oven seperti itu tanpa perlu kita goreng. Itu bisa juga, itu kalau mau karbo gitu kan, itu juga bisa. Atau mau dibikin lebih enak lagi rasanya, gurih misalkan, ini bisa pakai kentang katakanlah, atau umbi-umbian juga bisa, kemudian nanti tambahkan dengan beberapa yang asin-asin ya, atau mungkin yang gurih ya, seperti misalkan ya daging-dagingan, atau tambahkan ikan-ikanan, masukkan misalkan ke kentang tadi atau umbi-umbian tadi, juga sebenarnya kenyang juga sebenarnya. Makanya biasanya kalau saya kumpul sama teman-teman gitu kan, kemudian saya bawain ini itu segala macam, ya bahkan kalimat yang keluar dari mereka tuh ya sama ya, mereka ternyata bisa juga ya kita makan kayak begini tuh kenyang. Emang bisa lah gitu kan, kalau mau aja. Bahkan yang tadi saya sampaikan cuman modal rumput laut, lidah buaya, atau mungkin cincau ya, ada kolang-kaling, kemudian ada juga tape, Anda tambahkan sedikit dengan alpukat, tanpa perlu sirup-sirupan misalkan, itu sudah sangat penuh ya lambung kita itu dengan itu. Sesederhana itu sebenarnya. Cuman ya memang untuk memulai hal-hal seperti ini tuh emang tidak mudah, berat di awal ya. Tapi kalau kita mau, maka katakanlah sistem tubuh kita itu akan lebih optimal lagi bekerja, atau mungkin memperbaiki tubuh kita. Nah itu. Nah yang kedua yang seterusnya yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian, adalah bahwa kita tuh punya kita punya banyak sekali produk-produk yang efeknya itu sangat powerful ya. Ya, yang sering saya sampaikan di mana-mana, yaitu rempah dan rimpang. Jadi Anda bayangkan kalau seandainya rempah rimpang ini kita utilisasi ya, dengan sangat sempurna atau dengan optimal selama Ramadan kayak begini, itu banyak sekali saya boleh katakan penyakit-penyakit itu yang bisa katakanlah itu Allah bersihkan dengan melalui perantara rempah atau rimpang itu. Ya contoh paling gampang ya, misalkan ya kunyit, jahe, serai, katakanlah kayak begitu. Nah itu yang mensnya bermasalah dengan puasanya itu sendiri, dengan rempah rimpang itu yang bisa Anda minum waktu berbuka dan waktu sahur atau setelah maghrib kayak begitu, itu sangat bagus dalam membersihkan darah kita, ya memperbaiki pembuluh darah kita, menguatkan jantung kita, seterusnya ya. Jadi banyak sekali ya yang kita mau atau kita bisa pakai contoh mungkin, atau mungkin yang lain juga. Misalkan kalau Anda ada masalah dengan tulang, otot, dan sendi, itu kita bisa buat selama Ramadan ini, kita meningkatkan asupan katakanlah kaldu tulangnya dari mungkin kambing atau sapi yang kita masak ya selama beberapa jam, itu airnya itu kita bisa konsumsi di waktu berbuka atau di waktu sahur ya, untuk menguatkan tulang tubuh kita. Itu salah satunya. Jadi terlalu banyak ya yang kita bisa explore ya selama Ramadan kayak begini, di luar tadi saya sampaikan. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi pencerahan untuk kita semua ya, termasuk juga dengan kita punya air pembersih yang luar biasa yang bernama air kelapa ya. Jadi kita punya pembersih air, saya sebutnya air pembersih lah itu kan sebutnya air kelapa ya.
Air kelapa tuh punya efek detox yang juga sangat kuat ya, meskipun karena dia punya mineral yang sangat kuat tersebut, kita perlu tambahkan lagi sedikit. Biasanya kalau saran saya itu tambahkan dengan entah itu madu atau entah itu dengan sedikit garam aja ya, garam non rafinasi. Atau juga beberapa saran saya bagi yang ingin mendapatkan air kelapa itu atau menjadikan air kelapa itu sebagai sumber nutrisi dan asupan yang terbaik, itu yang saya sampaikan itu adalah biasanya air kelapa yang diminum saat berbuka misalkan kayak begitu ya, kita makan dengan protein-proteinan seperti misalkan telur gitu kan. Jadi waktu habis minum air kelapa atau sebelum minum air kelapa itu kita makan telur dulu, habis itu kita minum air kelapa. Itu sangat baik untuk memberikan kekuatan bagi tubuh kita. Ini salah satu bentuknya kita memberikan asupan yang terbaik. Jadi lagi-lagi saya sampaikan, kalau kita sudah mulai disiplin ya dengan ini semua, maka saya tuh yakin sekali sebenarnya akan sangat banyak penyakit yang bisa katakanlah disembuhkan biiznillah itu dengan puasa ya. Belum lagi kita bicara tentang beberapa ya, saya lihat itu beberapa penelitian atau mungkin para ilmuwan itu menuliskan tentang puasa ini, itu bahkan hormon yang bermasalah pada laki-laki atau perempuan itu dengan puasa itu bisa kembali normal gitu kan ya, sampai seperti itu katakanlah ya efeknya puasa itu. Jadi sayang sekali saya sampaikan kalau seandainya tidak dimanfaatkan hal tersebut ya, saat kita berpuasa Ramadan seperti ini untuk kita mendapatkan manfaat dari puasa itu. Nah, jadi apa kesimpulan ya, mungkin habis ini kita lanjutkan dengan tanya jawab saja yang bisa kita dapatkan dari puasa ini. Maka kalau saya boleh menyimpulkan, maka sejatinya ya kalau Ramadan seperti ini, alokasi tanda kutip makanan yang kita berikan untuk jiwa kita itu atau mungkin diri kita itu lebih banyak makanan yang berasal dari makanan-makanan ruh atau makanan jiwa ya, khususnya misalkan Quran atau mungkin sedekahnya kita misalkan ketika Ramadan kayak begini, atau amal-amal soleh yang lain. Itu jauh lebih besar porsinya untuk apa? Untuk membersihkan jiwa kita. Nah, di poin yang kedua adalah bahwa kalau kita bicara makanan fisik, maka pesan saya ada dua. Yang pertama, kurangilah makan ya. Yang kedua apa? Makanlah yang benar. Itu dia. Kurangi makan dan makan yang benar itu ya. Jadi kalau Anda tanya dokter, misalkan saya gitu kan, kalau Dokter Zaidul misalkan kalau kayak sahur gitu makannya apa atau sahurnya apa, kadang-kadang seringnya di sahur itu saya cuma minum air putih doang ya. Saya air putih, kemudian saya berdoa ya, mohon pada Allah, dan tentunya di waktu-waktu sahur adalah waktu-waktu yang terbaik untuk kita beristighfar ya, kayak begitu, dan minta pada Allah agar dikuatkan hari itu dengan air putih tadi katakanlah. Tapi ini memang tidak bisa berlaku pada semua orang. Tapi ya kalau orang kita sudah yakin misalkan ya, kita sudah yakin bahwa ya dengan air putih atau kurma saja atau kurma kering itu cukup, maka cukuplah dia sampai seharian ya. Karena toh 11 bulan kita sudah jauh, kita sudah sangat banyak makan gitu kan. Jadi kalau kita bicaranya di Ramadan seperti ini, sebenarnya lagi-lagi saya sampaikan ya, jauh lebih baik buat kita kalau seandainya tadi ya mengurangi makan dan makan yang benar ya. Nah, saya kira mungkin tidak perlu saya jelaskan panjang lebar ya, makan atau mungkin masakan makanan yang sehat itu apa. Kalau saya tanyakan juga jemaah sekalian pasti tahu gitu kan ya. Cuma memang kadang-kadang ya kita sudah tahu katakanlah itu gizinya rendah, banyakkan gulanya, banyakkan minyaknya. Tapi ya tetap kita ulang ya. Makanya salah satu metodenya itu ya jangan difasilitasi kayak begitu. Contoh mungkin kayak misalkan saya ketika berbuka saya makan kurma ya. Saya makan kurma dan saya makan semangka, atau mungkin kemarin ada dikasih rambutan. Jadi saya ngambil kurmanya sebagai sumber besinya, dan dengan semangka atau rambutan itu ya saya makan sebagai sumber vitamin C-nya, kata kayak begitu. Jadi semua
ada kaidah atau konsepnya ya. Jadi badan kita di awal-awal itu sudah terisi dengan katakanlah makanan-makanan atau asupan nutrisi yang memang berkualitas gitu kan, dan tidak mahal menurut saya gitu loh, kayak begitu. Atau misalkan Anda di rumah sudah bisa ketika berbuka habis makan kurma Anda memakan atau minum rimpang-rimpangan katakanlah gitu, itu jauh lebih baik ya daripada minum-minuman yang penuh dengan gula-gula olahan tadi kayak begitu. Jadi teman-teman sekalian, memang tantangannya berat ya, tantangannya berat. Apalagi godaan kalau kita buka di tempat-tempat ya mungkin atau mungkin di rumah yang disediakan itu. Maka tadi saya sampaikan, coba mulai diatur, didisiplinkan, dan di apa tuh namanya di apa ya, dipaksain gitu kan. Kalau nggak dipaksain memang akan berat sekali, atau mungkin kita tidak akan pernah bisa merasakan itu gitu loh, merasakan nikmatnya hidup sehat ya. Kita yang dimakan itu yang benar, lebih banyak yang benernya daripada yang bermasalahnya. Ya banyak makanan-makanan yang bermasalah ya, kalau saya jelaskan panjang lebar nggak cukup juga waktunya. Tapi intinya mari kita jadikan Ramadan ini menjadi bulan untuk ya tadi kurangi makanan dan makanlah yang benar ya, eating right, seperti itulah mungkin bahasanya. Kalau mau tambah lagi ya bahasanya itu ya eating clean, makan yang dimakan tuh bersih ya, bersih dalam tanda kutip bahwa dia terbebas dari ya tadi ya gula pasir yang berlimpah ruah, atau mungkin terigu dan minyak-minyakan segala macam. Apalagi yang kadang-kadang saya mikir aja misalkan ada, ya ini terserah ya, maksudnya saya bukan melarang, bukan, tapi kadang-kadang lihat ada es sirup yang ada apa namanya kayak boba-bobanya itu yang bentuknya kayak bintang, kayak apa yang warna-warni itu kadang-kadang saya mikir, ya orang pernah nggak mikir apa ya, maksudnya itu tuh dibuatnya dari apa ya, kemudian kok bisa tahan sekian lama, pasti pakai pengawet ini tuh segala macam. Terus itu lagi bersih-bersihnya badan kita, malah dimakan kayak begitu, sayang sebenarnya ya. Tapi lagi-lagi ya ini menjadi tantangan buat kita ya, karena memang bicara tentang makanan ini itu bukan hal yang mudah ya. Kenapa saya katakan bukan hal yang mudah? Karena memang ada khutuwatnya syaitan di situ, ada langkah-langkah atau strateginya setan untuk menggelincirkan kita dalam urusan makanan ya. Makanya kita perlu katakanlah waspada ya, waspada dengan makanan-makanan yang sekiranya itu bisa menimbulkan masalah di tubuh kita. Ya mungkin ada yang bisa mengatakan atau ada yang boleh mengatakan kalau makan yang nggak sehat itu nggak apa-apa lah sekali-sekali ya gitu kan ya, begitu. Ya kalau saya boleh katakan ya kenapa nggak makan yang sehat-sehatnya yang lebih diutamakan daripada kita memperbanyak makanan yang tidak baik atau tidak sehat tersebut gitu kan. Sehingga ya kalaulah mungkin kita makan itu ya mungkin porsinya dalam seharian kita itu nggak lebih dari 10 atau 20% maksimal. Jadi sisanya itu lebih banyak makanan-makanan yang baik yang masuk dalam tubuh kita. Mudah-mudahan bisa dipahami dan kita lanjutkan saja mungkin dengan tanya jawab atau diskusi kalau ada yang mau bertanya menjelang mungkin pukul 3 nanti insyaallah. Saya kembalikan lagi pada moderator. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik dokter, di sini di kolom chat ada pertanyaan. Izin saya membacakan dokter. Assalamualaikum dokter, mau bertanya, mengganti gula dengan madu, bagaimana milih madu yang aman dan baik di pasaran? Mengingat banyak madu palsu yang malah kayak gula. Itu yang pertama dokter. Yang kedua, sama ramai tentang puasa 72 jam tanpa makan dan minum sebagai proses autopat. Bagaimana tanggapan dokter dan dampak positif negatifnya untuk tubuh? Sekian, terima kasih. Mohon penjelasannya dokter. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini sebenarnya pertanyaannya teknis sekali sih, dan nanti bahasa saya gini ya, bahasa saya yang biasa saya pakai untuk menjelaskan tentang pertanyaan bagaimana cara memilih madu yang aman dan baik di pasaran.
Maka jawaban yang saya biasanya pakai itu adalah ya pastikan madu yang dibeli itu sanadnya jelas, perawinya jelas, atau mungkin rawinya jelas dan matannya jelas. Itu kalau dipakai bahasa hadis di situ. Jadi siapa yang ngambil di mana, cara ngambilnya gimana gitulah mungkin kalau diterjemahkan dalam bahasanya kita. Karena memang madu itu atau mungkin bisnis madu lah atau usaha madu itu adalah usaha yang kaitannya sangat erat dengan trust atau kepercayaan ya. Maka belilah madu dengan orang yang Anda percaya. Itu mungkin bahasa yang lebih sederhana lagi ya. Seperti itu ya. Atau mungkin ketika Anda sudah tahu ilmunya ya bisa cari madu yang memang jelas ya, jelas sumbernya, asal usulnya kayak begitu. Karena memang kalau orang awam ya mengamati madu, melihat madu atau ngetes madu atau mungkin meminum madu, itu ya belum tentu mereka bisa tahu itu tuh madu bersumber dari lebah atau bukan, karena madu yang dibuat secara sintetik pun ada itu misalkan. Jadi ada madu juga yang memang sebagian dari lebah dicampurkan dengan bahan yang lain juga ada, atau pakannya lebah itu diganti dengan dengan gula pasir misalkan kayak begitu. Itu ada juga kayak begitu ya. Lagi-lagi saya sampaikan ya, cobalah cari orang yang kira-kira bisa 3 syarat tadi itu jelas ya Anda sampaikan atau mungkin dapatkan dari orang tersebut, kecuali memang Anda tahu ilmu tentang madu ya. Nah, kemudian yang kaitan dengan tadi itu puasa 72 jam ya, puasa 72 jam atau mungkin autofagi. Ya, saya juga baca hal-hal seperti itu. Tapi bagi saya pribadi ini sangat ya bagus, secara umum sih bagus-bagus saja. Tapi ada tapinya kalau saya, artinya pertama ya ini tidak bisa berlaku juga pada semua orang kalau yang sependek pengetahuan saya. Artinya orang-orang yang memang mau melakukan ini itu ya harus dilihat dulu kondisinya ya, kondisi badannya, mungkin kondisi vitalitasnya untuk bisa melakukan puasa 72 jam. Tapi ingat nih, yang saya justru malah tekankan justru malah adalah dalam syariat itu tidak ada namanya kita tuh puasa terus menerus ya, tanpa jeda dan tanpa selang-seling ya. Puasa Daud sendiri itu diselang-seling 1 hari. Kalau puasa Ayyamul Bid katakanlah yang 3 hari, katakanlah kalau kita pakai 72 jam itu tetap ada sahur, ada bukanya. Meskipun hanya dengan sekedar air putih dan di sahurnya katakanlah, dan air putih lagi di berbukanya. Tapi di setelahnya itu tidak ada hitungan sebagai puasa yang disebut sebagai syariat, karena puasa itu sendiri dari terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari itu puasa secara syariat ya. Maka dalam hal ini ya istilah umumnya memang adalah puasa, tapi kalau kita kaitkan dengan syariat itu, dalam syariat itu puasa itu ada koridornya kayak begitu. Nah, kalau kembali ke 72 jam ini ya, saya baca beberapa data-data juga tentang itu, memang efeknya bagus, tapi lagi-lagi sangat sangat perlu disesuaikan dengan kondisi badannya seseorang ya. Jangan sampai ketika puasa tersebut malah justru tubuhnya malah hipoglikemik yang sangat berat misalkan, atau mungkin hipopolemik yang sangat berat. Hipoglikemik itu kan turunnya gula atau gulanya rendah ya, itu justru malah lemesnya minta ampun. Nah, kalau tetap mengerjakan dengan ada tujuan tertentu, mungkin bagusnya saran saya konsultasikanlah kepada ahlinya, entah itu dokter, entah itu herbalis atau terapis atau naturopati atau siapalah gitu kan, yang dia bisa pantau keadaan tubuh seseorang. Tapi ya yang perlu kita pahami bahwa kalau kita mau melakukan hal-hal seperti ini, kondisikanlah badan kita untuk melakukan itu ya. Nah, puasa Ramadan saja sebenarnya sahur itu adalah seperti
pemberitahuan ke tubuh kita, ya. Kata Nabi kan meskipun hanya dengan segelas air putih saja dapatlah keberkahan sahur, itu seperti memberitahu bahwa tidak ada lagi makan setelah sahur ini sampai maghrib, katakanlah sampai kita berbuka. Maka tubuh tentunya akan mengaktifkan katakanlah mode-mode cadangan energi yang bisa dipakai untuk menguatkan atau memberikan tenaga buat tubuh selama berpuasa tadi, ya. Tapi lagi-lagi ya, ini perlu kalau mau ngerjakan, saya sih tidak melarang, tapi kalau saya boleh sarankan coba dipantau ya oleh orang yang ahli atau mungkin yang paham supaya nanti itu hasilnya juga optimal, ya. Tapi memang bagus ya, saya baca itu ada 24 jam, ada 48, ada 72 jam. Kalau lihat dari hasilnya itu memang keren-keren gitu kan. Cuma lagi-lagi ya yang tahu badan kita kan nih kita sendiri gitu kan. Jangan sampai justru malah jadi masalah ya, misalkan pingsan lah segala macam gitu kan. Karena sampai detik ini syariat itu atau puasa Ramadan katakanlah tiap hari sekalipun ya, kalau dia benar makan sahurnya, makan berbukanya nggak berlebihan, saya belum pernah ketemu dengan orang-orang yang justru malah jatuh sakit dengan puasa Ramadan, ya. Artinya kaidah-kaidah manusiawi seperti ini juga kita perlu telaah dan tadaburi dulu supaya itu memang sesuai dengan keadaan tubuh kita untuk mengerjakan itu, ya. Begitu mungkin yang bisa saya jelaskan. Baik, terima kasih dokter atas penjelasannya. Kemudian ada beberapa pertanyaan lagi. Saya izin membacakan kembali dokter. Assalamualaikum dokter. Saya Devi Mariana dari Bekasi. Saya ada penyakit autoimun IBD. Kulit saya berwarna kuning, terutama di telapak tangan dan kaki. Tapi hasil SGOT atau hasil atau hati bagus. Apa ada hubungannya dengan sakit IBD ini dok? Tidak kuat dengan hawa dingin. Sekian, terima kasih dokter. Mohon penjelasan. Baik, Bismillah ya. Ini sebenarnya pertanyaannya apa namanya ya? Atau mungkin keterangannya dikit banget ya. Artinya saya nggak bisa menduga-duga dan tidak menerka-nerka ya. Cuman ya saya cuma bisa pakai kaidahnya saja ya, kaidah. Jadi gini, tadi beliau kan tanya tentang IBD. IBD itu namanya mungkin bahasa kita itu irritable bowel disease ya, penyakit yang berhubungan dengan iritasi pada usus ya atau saluran cerna, kata kayak begitu. Nah, dalam kaidah ilmu pengobatan yang saya ketahui, katakanlah tentunya berbagai macam sudut pandang ya, bukan kedokteran modern saja. Memang boleh dibilang semua penyakit-penyakit yang dialami atau diderita oleh manusia itu tidak lepas dari masalah dari pencernaan tubuhnya, ya, pencernaan tubuhnya, khususnya ya lambung dan usus halus, usus besar segala macam. Nah, artinya kalau di situ masalah maka akan menjalar atau memberikan efek ke bagian-bagian yang lain. Itu kaidahnya, ya. Jadi kalau ibu tanya apakah penyakit atau yang ibu rasakan, katakanlah tadi kakinya dingin apa segala macam itu ada kaitan dengan itu, mungkin ada. Saya cuma bisa jawab mungkin, ya. Pertanyaan berikutnya, terus apa yang harus dilakukan kan gitu? Sarannya apa? Maka jawaban saya perbaiki pencernaannya tuh ususnya ya. Cara memperbaiki usus atau pencernaan itu caranya gimana? Banyak sekali ya. Yang jelas usus itu Bapak Ibu sekalian itu sangat lambung kita misalkan ya sangat suka dengan serat-seratan ya. Serat-seratan itu serat ya, misalkan yang berasal dari misalkan sayuran atau buah-buahan. Maka ketika kita bicara tentang sayuran atau buah-buahan yang berserat ya itu menjadi makanannya mereka, dan paling bagus itu adalah salah satunya yang disebutkan Nabi itu adalah kurma. Jadi kurma itu punya serat yang sangat baik ya. Nah, apa jenis serat yang lain yang kita bisa konsumsi banyak ya, serat-serat bahkan seperti mungkin
kalau Anda pernah tahu ada talbinah ya, talbinah itu tepung ya, tepung talbinah itu juga mengandung serat yang sangat tinggi ya. Atau produk lokal kita yang paling gampang ya kayak mungkin umbi Garut. Umbi Garut itu juga sangat tinggi serat ya. Jadi umbi Garut nanti kalau sudah ada serbuknya itu dibikin seperti bumbu, nanti tambahkan madu sedikit atau tambahkan kurma lagi. Nah, itu juga bisa memperbaiki fungsi pencernaan. Kemudian yang bisa diberikan juga adalah makanan-makanan atau apa tuh namanya yang biasa sering saya sampaikan itu adalah apa tuh gamat ya, gamat atau tripang ya, itu ada yang dijual di pasaran itu dalam bentuk cair atau kapsul serbuk ya, itu bisa dipakai juga buat apa tuh namanya buat memperbaiki lambung atau pencernaan kita ya. Nah, itu kaidahnya dulu lah ya yang bisa kita lakukan, karena lagi-lagi saya nggak tahu dan nggak bisa dapatkan datanya kan lebih detail lagi karena itu juga harus diperiksa juga. Tapi mungkin secara katakanlah mudahnya dulu lah, mungkin saya sarankan itu dulu aja ya, benerin lambungnya, termasuk juga dengan meminum kan air madu ya, atau mungkin air rendaman kurma atau air tajin juga bisa. Itu yang kita bisa lakukan untuk memperbaiki fungsi lambung atau pencernaannya. Itu dulu. Allahu a'lam. Terima kasih dokter atas jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya, saya izin bacakan dokter. Assalamualaikum dok, mohon maaf pertanyaannya agak off topik namun masih berhubungan dengan makanan terutama protein. Bagaimana menurut dokter terkait konsumsi whey protein? Apakah ada dampak terhadap kesehatan dokter? Mohon penjelasannya, terima kasih. Kalau pertanyaan tentang whey protein, saya pribadi memang jarang boleh dibilang hampir nggak pernah bersentuhan dengan whey protein seperti itu, terutama yang kemasan. Teman, kalau yang kita mau dapatkan apa tuh namanya ya, protein yang kita bisa olah sendiri, itu biasanya jauh lebih baik ya. Seperti mungkin kalau Anda mengambil susu kambing misalkan. Nah, susu kambing itu Anda panaskan dengan api kecil, maka dia akan terbentuk beberapa fraksi-fraksi lemak di situ ya. Fraksi lemaknya nanti ada keju ya, cheese ya di situ. Kemudian nanti ada butternya juga ya, sampai nanti akan muncul ghee-nya juga, sampai dia juga bisa muncul apa tuh namanya whey-nya di situ seingat saya ya. Nah, itu yang kita buat sendiri. Yang kalau sudah masuk ke pasaran dalam bentuk pabrikasi, entah di kaleng kan segala macam ya standar pabrikan pasti akan ada di situ. Tapi kalau Anda mau bikin sendiri yang bentuk fraksi-fraksi lemak ya, fraksi lemak dari susu tadi itu, termasuk ada, setahu saya whey itu juga dapat situ, setahu saya lupa tapi ini ya, karena dulu saya pernah bikin coba gitu kan. Jadi susu kambing kita panaskan dengan api kecil, kemudian nanti dia terpisah tuh, nanti akhirnya kita dapat keju, kita dapat butter, kita dapat ghee-nya ya, kayak begitu. Nah, itu yang kalau mau makan ya, kalau mau dapatkan sumber naturalnya ya itu. Tapi kalau yang di luar itu saya wallahu alam saya belum pernah tahu dan belum pernah baca juga ya, karena belum pernah bersentuhan ya. Tapi kalau Anda memang butuhnya protein, saran saya biasanya ya makanlah daging ya. Anda butuh kreatinin ya makanlah daging. Misalkan kalau Anda yang berolahraga atau mungkin aktivitasnya cukup berat, atau mungkin perlu sumber protein atau albumin katakanlah ya misalkan kayak begitu ya. Nah, itu makan protein sekalian ya, jangan yang olahan ya, itu saran saya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dokter. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari jemaah. Assalamualaikum Ustaz, saya Anggi dari Surabaya. Terkait makanan sehat untuk balita Ustaz, seringkali setelah selesai penyapiahan anak dilanjutkan dengan pemberian susu OAT, ada juga dengan susu FOD. Apakah aman ya Ustaz? Dan apakah setelah disapi balita masih perlukan tambahan susu yang lain Ustaz? Mohon penjelasannya. Ini pertanyaannya aja sudah
nggak pas ke saya. Pertanyaannya nggak pas. Soalnya yang sudah biasa ngikutin saya biasanya harusnya sudah tahu, ya, dan tidak perlu saya jawab pertanyaan ini. Yang lain aja. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum dokter, mohon izin bertanya. Saya ambil 4 bulan dan saya tetap mengikuti puasa karena saya ingin menjalankan ibadah puasa di bulan suci ini. Meskipun kata orang jangan berpuasa karena bisa membahayakan badan. Mohon penjelasan dari dokter bagaimana dan asupan yang bagus untuk saya konsumsi ketika buka dan sahur apa agar saya tetap bisa mengikuti puasa pada saat mengandung tanpa lemas dan membahayakan terhadap janin. Baik, bismillah. Jadi gini, yang pertama mungkin saran saya ibu ya, ibu yang bertanya ini coba nanti tanyakan lagi pada para ulama ya, pada para ustadz atau kiai ya, misalkan kaidah fikih puasa pada ibu hamil. Soalnya ini justru malah menjadi hal yang mendasar sekali. Artinya misalkan ya secara syariatnya itu jauh lebih kuat, yang saya tahu juga lebih kuat orang hamil atau ibu hamil itu untuk tidak berpuasa, maka ambillah rukhsah itu, ambillah keringanan itu yang saya tahu ya, tapi nanti coba tanyakan pada ahlinya ya, ahli-ahli fikihnya, karena yang lebih tahu diri kita kan adalah Allah Subhanahu wa taala daripada kita sendiri. Jadi itu mungkin saran saya pertama tanyakan kepada ulamanya ya, atau mungkin ahli ilmunya tentang berpuasa pada saat hamil ini lebih baik diambil rukhsahnya atau tetap berpuasa. Apakah dilarang berpuasa? Setahu saya tidak dilarang juga. Tapi kalau seandainya ibu tetap pengen puasa, maka saran saya adalah asupan makanan di sahur dan berbuka itu harus sangat optimal ya. Misalkan ya ada sumber karbonya, ada sumber proteinnya, ada sumber seratnya. Misalkan standarnya itu misalkan dalam satu piring Anda itu misalkan ada ikannya lebih banyak, misalkan ada sayur-sayur di situ sama ada nasinya di situ, itu standar sederhananya kayak begitu ya. Atau mungkin juga mau diganti sama tahu tempe misalkan, atau mungkin daging ya juga bisa, itu standar. Jadi dalam satu piring itu ada menu yang seimbang ya. Menu yang seimbang itu biasanya kalau saya sarankan itu ya ada sayur katakanlah di situ, kemudian ada proteinnya di situ, kemudian ada karbonya juga misalkan dari nasi atau dari umbi-umbian. Plus juga nanti tambahkan sebelum makan itu mungkin Anda makan buah-buahan terlebih dahulu. Itu saran sederhananya kayak begitu yang biasa saya sarankan. Tapi ini sangat bisa dimodif ya. Misalkan ya Anda nggak mau makan seperti itu pun, tapi asupan nutrisinya juga cukup, ya ada masalah gitu kan. Yang penting ibunya jangan sampai lemes ya saat puasa tersebut, dengan kondisi Anda harus memberikan asupan ke janin juga, dan Anda harus menjaga kesehatan diri Anda juga. Begitu mungkin. Terakhir kali ya, karena Anda mau masuk zuhur sini, asar maaf. Jadi Ustaz, satu lagi pertanyaan Ustaz. Assalamualaikum dokter. Saya baru 2-3 mingguan operasi kolostomi karena usus besar. Ada calon makanan apa yang harus saya konsumsi dan baik untuk kesehatan saya? Terima kasih. Ya baik. Yang pertama saya mengucapkan syafakumullah ya buat ibu yang barusan operasi. Semoga Allah sehatkan, pulihkan kembali ya ibu. Berkaitan dengan ini mungkin saran saya yang pertama adalah makan tinggi serat ya. Makan tinggi serat itu mungkin boleh Anda makan lebih banyak ya. Contoh mungkin ya rumput laut, lidah buaya, kemudian kolang-kaling itu juga bisa, atau mungkin cincau ya. Itu yang paling gampang Anda dapatkan. Ya, beberapa jenis tepung-tepungan tadi saya sempat jelaskan, ada seperti tepung dari umbi Garut itu juga tinggi serat, atau kurma juga boleh. Itu lebih dominan Anda makan dalam keseharian Anda ya, supaya BAB-nya lancar ya, BAB-nya itu lancar dan tidak ada hambatan ya.
Kemudian makanan-makanan yang kira-kira berpotensi untuk menyebabkan feses atau kotoran itu menjadi keras misalkan, ya itu dikurangi saja. Ya standarnya seperti yang saya jelaskan lah biasanya ya. Mungkin makanan-makanan berminyak, ya makanan-makanan yang tinggi gula olahan, ya itu yang perlu Anda kurangi ya. Terutama juga makanan-makanan yang diproses atau makanan-makanan olahan yang terpabrikasi, biasanya saya tidak menyarankan ya, terutama pada saat kondisi seperti ini. Kemudian perbaikan selnya juga bisa ibu mungkin makan gamat ya. Kalau bisa dapatkan sup gamatnya itu bagus banget ya, sup gamat, sup teripang itu. Kalau dapat gamat atau teripangnya, saya kira mungkin kalau di daerah Jawa Timur, di daerah mana ya, Pasuruan atau apa, saya lupa di daerah mana tuh yang banyak produksi gamatnya, Tuban kalau saya itu juga banyak gamat di situ. Itu bisa Anda makan gamat itu untuk sebagai sumber serat yang tinggi dan sumber kolagen untuk memperbaiki sel-sel yang rusak atau mungkin sel-sel yang bermasalah pada saat operasi dan setelahnya. Itu ya, tambah mungkin dengan madu ya, mungkin juga sangat baik sebagai sumber enzim yang sangat baik untuk pencernaan. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Ramadan tahun ini jadi Ramadan yang lebih baik untuk kita semua, dan semoga Allah bersihkan hati kita di Ramadan tahun ini. Allah jaga hati kita, Allah berikan kita kemuliaan dan keberkahan dari malam Lailatul Qadar yang ada pada Ramadan tahun ini, dan mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kita semua untuk bisa lebih dekat lagi dengan Quran, lebih banyak lagi beramal soleh, dan lebih banyak yang membantu orang lain yang susah, dan tentunya kita juga mendoakan saudara kita yang ada di Palestina, di Gaza.